Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5577-5578. Bertarung dalam kelompok. Melihat hal ini, Master Istana Ketiga terkejut dan secara naluriah merentangkan tangannya ke depan dalam posisi bertahan. Bang! Saat pedang itu menebas, Master Istana Ketiga terkejut dan mundur lagi. Kali ini, Master Istana Ketiga mundur ratusan kaki sebelum berhenti. Meskipun tidak terluka, lengannya sedikit sakit dan terus-menerus gemetar. Dengan kalian ini, kamu tidak layak menjadi Master Istana Ketiga Istana Dewa. Hari ini, aku akan mencopotmu dari Master Istana Ketiga. Dev mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin menyingkirkanku dari jabatanku sebagai Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga meraung, dan aura di sekitar tubuhnya terus membengkak. Dev tersenyum dingin, dan tubuhnya lenyap seketika. Kemudian, suara pedang menggelegar menggema di kehampaan, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebabkan kehampaan itu terdistorsi dan terbelah. Master Istana Ketiga menggertakkan giginya, tatapan tajam terpancar di matanya, lalu dia melompat dan menghilang di tempat, lalu meninju Dev. Tidak peduli apapun, dia tidak boleh kalah dari Dev hari ini. Dia tahu bahwa Pangeran Wu dan Tetua Agung sedang mengawasi. Jika dia kalah, dia khawatir Istana Dao Iblis akan mau mempertimbangkan kembali kerja sama mereka. Jika bahkan tidak bisa menghadapi seorang kultivator kecil di alam manusia abadi, dikhawatirkan bahwa Master Istana Ketiga tidak akan punya suara di depan bawahannya di masa depan. Bang! Niat pedang dan angin tinju saling bertabrakan dengan dahsyat, dan seluruh kehampaan langsung meledak. Gelombang kekuatan mengerikan melesat ke segala arah bagaikan ombak. Semua orang buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, sementara Dev dan Master Istana Ketiga sudah mulai bertarung. Keduanya bertarung begitu sengit hingga seluruh kehampaan mulai terbakar. Wajah para murid Istana Ketiga semakin muram. Bahkan Master Istana Ketiga pun tak mampu menghadapi Dev, sehingga mereka pun semakin tak berdaya. Tampaknya Dev hanya berada di alam manusia abadi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Semua orang bingung. Ketika Master Istana Keempat Safira melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya, dan tatapan matanya pada Dev menjadi jauh lebih lembut. Kekuatan Dev tumbuh terlalu cepat, begitu cepatnya hingga membingungkan. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara ledakan keras, dan sosok Dev dan Master Istana Ketiga terpisah, tetapi mereka langsung bertabrakan lagi. Pedang di tangan Dev terus-menerus memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Master Istana Ketiga menghindar berulang kali dan tidak berani menghadapi pedang Dev secara langsung. Dev semakin bersemangat seiring berjalannya pertarungan. Ia merasa niat pedangnya semakin murni dan tajam dalam konfrontasi sengit ini. Setiap tabrakan dengan Master Istana Ketiga bagaikan mengukir sebuah karya seni yang tiada taraf, dan niat pedangnya merupakan pisau ukir yang paling halus. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin, dan niat pedang yang mengalir di pedang itu tampak bernyawa. Saat ia mengayunkannya, pedang itu menggambar jejak-jejak indah dan mematikan di kehampaan. Sosok Dev bagaikan hantu, terus berkelap-kelip dan berubah dalam kehampaan, terkadang muncul di sisi kiri Master Istana Ketiga, mengayunkan tebasan horizontal tajam. Kadang-kadang muncul di sisi kanan dan menusuk lurus dengan gerakan yang rumit. Master Istana Ketiga semakin ketakutan seiring pertarungan berlangsung. Awalnya, ia mengira Dev hanyalah seorang kultivator biasa di alam manusia abadi, dan meskipun ia memiliki beberapa keterampilan, ia tidak akan mampu menandinginya. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Niat pedang Dev seakan tak berujung, setiap serangan dipenuhi kekuatan yang luar biasa, dan sudut-sudutnya sangat rumit, membuatnya mustahil baginya untuk bertahan. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Master Istana Ketiga diam-diam merasa ngeri. Dahinya dipenuhi keringat, yang mengalir di pipinya dan membasahi pakaiannya. Napasnya menjadi cepat, dan setiap kali dia memukul, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia melihat ekspresi santai Dev dan merasakan ketidakberdayaan dalam hatinya. Orang-orang di lapangan pun ikut terkejut dengan sengitnya pertempuran itu. Mata Safira melebar, dipenuhi kejutan dan kekaguman. Awalnya, ia berpikir bahwa meskipun kekuatan Dev telah berkembang pesat, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan para master seperti Master Istana Ketiga. Namun, sekarang tampaknya Dev telah sepenuhnya memperoleh kemampuan untuk melawan Master Istana Ketiga, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menekannya. Dev, kamu hebat. Safira tak kuasa menahan diri untuk berteriak lirih, tangannya terkepal erat, kukunya memutih karena kekuatan itu. Dia terpesona oleh penampilan Dev yang luar biasa,
dan perasaannya terhadap Dev pun semakin kuat. Pangeran Wu dan Tetua Agung memasang ekspresi muram. Mereka awalnya berpikir bahwa Master Istana Ketiga dapat dengan mudah menghadapi Dev, lalu bergabung dengan mereka untuk menghadapi para penjaga Istana Para Dewa. Akan tetapi, kini Master Istana Ketiga dipukul mundur selangkah demi selangkah oleh Dev, yang membuat mereka merasa sangat terkejut dan gelisah. Kesempatan seperti apa yang didapatkan Dev sehingga memungkinkannya berkembang begitu cepat? Sang Tetua Agung menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati. Ia melihat niat pedang Dev yang kuat, dan keserakahan melonjak di hatinya. Jika ia bisa mendapatkan kesempatan ini dari Dev, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pangeran Wu menggertakkan giginya, matanya dipenuhi amarah dan keengganan. Sebagai Pangeran Istana Dao Iblis, dia selalu bersikap angkuh dan berkuasa. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menyebalkan. Dia menatap Dev dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika ada kesempatan, dia akan membunuh Dev dengan tangannya sendiri untuk meredakan kebencian di hatinya. Bawahan dari Master Istana Ketiga bahkan lebih ketakutan. Mereka semula mengira bahwa mengikuti Master Istana Ketiga ke Istana Para Dewa adalah kesepakatan pasti dan mereka bisa memperoleh banyak keuntungan. Akan tetapi, melihat Master Istana Ketiga dipukuli habis-habisan oleh Dev, mereka mulai khawatir dengan nasib mereka sendiri. Dev terlalu kuat. Apakah kita akan menderita juga? Seorang bawahan dari Istana Ketiga berkata dengan suara rendah, suaranya dipenuhi ketakutan. Sial, seharusnya aku tidak mengikuti Master Istana Ketiga. Sekarang aku tidak bisa pergi meskipun aku mau, sahut bawahan lain. Pertempuran terus berlanjut dan serangan Dev semakin ganas. Dia tiba-tiba melaju, menyerbu ke depan Master Istana Ketiga, mengangkat tinggi pedang di tangannya, lalu menebasnya dengan ganas. Bayangan pedang besar terbang keluar dari pedang kehendak, menebas ke arah Master Istana Ketiga dengan momentum menghancurkan dunia. Master Istana Ketiga terkejut. Ia segera mundur dan membentuk segel dengan tangannya. Sebuah perisai pelindung muncul di hadapannya. Bang! Namun, pedang Dev terlalu kuat, dan bayangan pedang itu bertabrakan dengan perisai pelindung dengan suara keras. Perisai pelindung itu hancur seketika, dan bayangan pedang itu terus menebas ke arah Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga tak mampu menghindar dan terserempet bayangan pedang. Luka dalam muncul di bahunya, dan darah mengucur deras. Master Istana Ketiga menjerit kesakitan dan tubuhnya bergetar hebat. HMPH, cuma segini. Dev mencibir dan tidak memberi kesempatan kepada Master Istana Ketiga untuk bernapas. Ia melesat dan muncul kembali di belakang Master Istana Ketiga, menusukkan pedang di tangannya ke punggung Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga merasakan bahaya di belakangnya, jadi dia cepat-cepat menerjang ke depan dan menghindari tusukan itu. Akan tetapi, niat pedang Dev bagaikan lintah di tumitnya, mengejarnya dengan ketat. Dev memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya, menyapu ke arah kaki Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga menendangkan kakinya dan melompat ke atas, menghindari sapuan tersebut. Namun, niat pedang Dev meninggalkan luka dangkal di betisnya. Bajingan! Master Istana Ketiga meraung marah, tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersikap pasif seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya mulai beredar liar, dan cahaya kemasan redup muncul di sekitar tubuhnya. Dev, jangan harap kamu bisa mengalahkanku. Master Istana Ketiga berteriak keras dan bergegas menuju Dev. Tinjunya memancarkan cahaya kemasan dan menghantam Dev dengan kekuatan dahsyat. Dev sama sekali tidak takut. Ia mengayunkan pedang di tangannya, dan aura pedang melesat keluar dari pedang, membentuk pusaran aura pedang, menuju ke arah Master Istana Ketiga. Angin tinju dan pusaran niat pedang saling bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat. Kekuatan dahsyat melesat ke segala arah, mengguncang batu-batu di tanah hingga hancur berkeping-keping dan merusak udara di kehampaan. Dev dan Master Istana Ketiga sama-sama terkejut dan mundur oleh kekuatan dahsyat ini. Namun, Dev hanya mundur beberapa langkah saja sebelum ia dapat menstabilkan tubuhnya, sedangkan Master Istana Ketiga mundur puluhan langkah, wajahnya makin pucat, dan luka-luka di sekujur tubuhnya terus berdarah akibat kekuatan tersebut. Tuan Istana Ketiga terluka. Seru seseorang di lapangan. Dev ini begitu kuat, bahkan Tuan Istana Ketiga pun tidak sebanding dengannya, kata orang lainnya. Master Istana Ketiga mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, merasa malu sekaligus marah. Ia melihat penampilan Dev yang masih utuh, dan kecemburuan serta amarahnya memuncak. Dev, aku harus membunuhmu hari ini. Master Istana Ketiga meraung, dan ia kembali menyerbu Dev. Namun, gerakannya jelas melambat, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Saat bergegas mendekati Dev, Master Istana Ketiga tiba-tiba meraih lengannya dan mengeluarkan sebuah mangkuk hitam besar.
Mangkuk ini tampak biasa saja, tetapi saat lepas dari pelukan Master Istana Ketiga, aura mengerikan tiba-tiba meledak. Itu adalah aura jahat, dan hanya dalam sekejap, Dev terlempar mundur ratusan kaki oleh aura itu. Melihat bahwa Master Istana Ketiga benar-benar memiliki senjata sihir lain di tangannya, Master Istana Keempat Saphira langsung mengerutkan kening. Mata Pangeran Wu sedikit menyipit saat dia bertanya, mengapa orang itu menggunakan mangkuk pencuri jiwa yang kita berikan padanya? Jika dia tidak mengeluarkannya, dia akan kalah. Kata Tetua Agung perlahan. Dev berhenti dan menatap mangkuk besar di tangan Master Istana Ketiga. Ia mengerutkan kening dan bertanya, sebagai Master Istana Ketiga Istana Dewa, bagaimana mungkin kamu membawa benda sejahat itu? Master Istana Ketiga mendengus dingin, kenapa begitu kamu peduli? Tunggu saja kematianmu. Setelah berkata demikian, Master Istana Ketiga melemparkannya, dan benda itu membesar tak terhingga dan menyelimuti Dev. Aura mengerikan itu langsung menyelimuti Dev di tempat, tidak memberinya ruang untuk bergerak. Melihat kejadian ini, semua orang mengira Dev ditakdirkan mati. Bahkan Saphira khawatir tentang keadaan Dev. Dev tersenyum pada mangkuk besar itu dan berkata, hanya mangkuk pengemis yang rusak, kamu ingin membunuhku. Setelah mengatakan itu, pedang di tangan Dev menghilang, dan digantikan oleh pedang penebas naga. Sebelumnya, Dev hanya menggunakan niat pedangnya untuk melawan Master Istana Ketiga, dan Master Istana Ketiga tidak mampu melakukannya. Sekarang setelah dia mengeluarkan senjata ajaibnya, Dev langsung memanggil pedang pembunuh naga. Swish! Pedang penebas naga itu menebas ke bawah. Krak! Mangkuk besar itu langsung hancur oleh pedang Dev. Dari dalam mangkuk yang pecah, terdengar tangisan menyedihkan, dan sejumlah besar jiwa mulai melarikan diri ke segala arah. Jangan biarkan jiwa-jiwa itu lolos. Melihat ini, Pangeran Wu berteriak keras. Sang Tetua Agung melambaikan tangannya, dan sebuah kantong kain tiba-tiba muncul. Daya hisap yang dahsyat menyedot semua jiwa yang lolos dari mangkuk besar ke dalam kantong kain. Dev memperhatikan tetapi tidak menghentikan mereka. Ia tidak tahu siapa yang memiliki jiwa-jiwa itu, jadi tidak perlu mengambil risiko untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Bagaimanapun, kekuatan Tetua Agung tampaknya jauh lebih kuat daripada Master Istana Ketiga. Ketika Master Istana Ketiga melihat mangkuk besarnya hancur, ia langsung murka. Itu adalah senjata sihir yang diberikan kepadanya oleh Istana Dao Iblis saat ia bekerja sama dengan mereka. Selain itu, senjata sihir ini juga dapat mengumpulkan jiwa. Master Istana Ketiga dapat menggunakan jiwa-jiwa ini untuk ditukar dengan batu peri dari Istana Dao Iblis. Berhentilah kalian melihat, serang saja dia bersama-sama dan bunuh dia. Master Istana Ketiga tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan Dev sendirian, jadi dia memerintahkan orang-orang dari Istana Ketiga untuk melawan Dev bersama-sama. Mendengar hal ini, para pengikut Istana Ketiga hanya bisa pasrah dan terbang ke angkasa. Para pengawal dewa dari Istana Para Dewa, dengarkan perintahku. Serang! Melihat hal ini, Master Istana Keempat Saphira segera memimpin para pengawal dewa dari Istana Para Dewa dan terbang ke langit menuju sisi Dev. Tidak mungkin dia hanya akan menyaksikan orang-orang dari Istana Ketiga memukuli Dev secara bersama-sama. Pangeran Wu dan Tetua Agung tidak bergerak. Saat ini, Tetua Agung sedang menatap pedang penebas naga di tangan Dev. Dia tahu itu pasti pedang yang sangat berharga. Pedang itu benar-benar bisa dengan mudah menghancurkan mangkuk pencuri jiwa dari Istana Dao Iblis berkeping-keping. Sungguh luar biasa. Pada saat itulah Sang Tetua Agung mendapat ide untuk mengambil pedang penebas naga itu untuk dirinya sendiri. Dia tahu, mangkuk pencuri jiwa juga merupakan senjata sihir terkenal di Istana Dao Iblis. Jika bukan karena tujuan bekerja sama dengan Master Istana Ketiga, mereka tidak akan memberinya benda berharga seperti itu. Namun, senjata sihir yang terkenal di Istana Dao Iblis itu dihancurkan oleh Dev bagaikan kaca. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pedang penebas naga milik Dev itu. Tuan Istana Ketiga, jika kamu ingin melawan Istana Para Dewa, kamu tidak punya cukup orang. Saphira melangkah maju bersama para pengawal dewa dari Istana Para Dewa, dan tiba-tiba aura mengerikan menyapu. Tentu saja, orang-orang di bawah Master Istana Ketiga tidak sekuat para pengawal dewa dari Istana Raja Dewa. Karena itulah Master Istana Ketiga ingin meminta bantuan Istana Dao Iblis. Boom! Saphira dan para pengawal dewa lainnya memancarkan aura yang mengerikan. Aura mengerikan ini langsung membuat pasukan Master Istana Ketiga mundur ratusan kaki. Pemenangnya sudah jelas bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pangeran Wu, Tetua Agung. Melihat ini, Master Istana Ketiga berteriak kepada Pangeran Wu dan Tetua Agung. Tetua Agung itu melompat ringan dan tubuhnya langsung melayang ke udara. Dan hanya dengan satu lambaian tangannya, Dev langsung terhempas. Di hadapan Tetua Agung ini, Dev tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Meskipun dia dapat mengalahkan Master Istana Ketiga,
Dev masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Tetua Agung Istana Dao Iblis. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Safira bertanya dengan khawatir ketika dia melihat ini. Aku baik-baik saja, mari kita lindungi Istana Para Dewa dulu, kata Dev. Safira mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah token di tangannya dan menghancurkannya. Cahaya kemasan yang cemerlang langsung meledak di kehampaan. Saat cahaya kemasan meledak, ribuan pembudidaya keluar dari Istana Para Dewa, termasuk pengawal dewa dan beberapa pembudidaya biasa dari Istana Dewa. Pada saat yang sama, aliran aura juga mengalir dari tempat lain di sekitar Istana Para Dewa. Jelaslah bahwa Safira telah meminta bala bantuan saat ini. Wajah Master Istana Ketiga berubah sangat buruk ketika melihat ini. Ia tidak menyangka Safira akan langsung menghancurkan token pemanggilan dan membiarkan semua pembudidaya dari Istana Dewa di alam surgawi tingkat ke-8 datang untuk melindungi Istana Para Dewa. Master Istana Ketiga sedikit bingung, dan para pasukan dari Istana Ketiga juga sedikit kebingungan. Awalnya mereka berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi sekarang, mereka menjadi musuh yang saling membunuh. Tetapi pihak yang lain memiliki terlalu banyak orang, berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul, Tetua Agung sedikit mengernyit, tetapi segera mencibir. Akan lebih baik jika semua orang dari Istana Para Dewa datang, sehingga aku bisa membunuh semua orang di Istana Para Dewa. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Master Istana Ketiga benar-benar bingung saat ini dan hanya bisa mengandalkan Istana Dao Iblis. Dari segi kekuatan, dia tidak dapat mengalahkan Dev, dan dari segi jumlah, dia tidak dapat mengalahkan Istana Para Dewa. Jika mereka bisa meminta bantuan, mengapa kita tidak bisa? Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melirik Pangeran Wu. Pangeran Wu mengangguk mengerti, lalu mengukir sebuah lingkaran di udara. Lingkaran itu berangsur-angsur menjadi padat, dan ada kristal roh yang bersinar di tengahnya. Dev tahu bahwa itu adalah formasi teleportasi, dan pihak lain juga mulai meminta bantuan. Tak lama kemudian, aura mengerikan terpancar dari lingkaran itu. Tetua Agung, apakah kamu memiliki istana cabang di alam surgawi tingkat ke-8? Master Istana Ketiga mengira bahwa Pangeran Wu sedang merekrut orang-orang dari cabang Istana Dao Iblis. Bersambung.